sama pernah menimpaku, dulu aku persis sama seperti kasusmu. Aku mohon, petunjuk kepada Betara Surya, dengan beliaulah Baku kini sudah memiliki keturunan. Memang khawatir juga ya kawan, kalau kita tidak memiliki keturunan. Nasihatku pergilah kamu. Janganlah kau bersedih. Aku tahu apa yang kau pikirkan selama ini. Tenanglah, sebentar lagi kamu akan memiliki anak. Tetapi, pergilah kamu ke tepi pantai. Di sanalah kamu bertelur, dan aku akan mengawasi telurmu. Semasih kamu bertelur di tengah laut, selamanya kamu tidak akan memiliki anak. Tetapi berhati-hatilah bila kamu bertelur di pantai. Selalu nonton di sini ya, ada melukis, seni budaya, ya, cerita Bali, dan lain-lain. Pokoknya oke. Diceritakan pasangan penyu, yang bersuami istri, bernama Kurmawa, dan Kurmawi. Kurmawa, kulitnya berwarna kecoklatan. Sedangkan istrinya, berwarna kekuning-kuningan, ya hidup berkecukupan, dan nyaman, di Laut Arnawa namanya. Laut Arnawa memang dikenal subur oleh para ikan. Banyak rumput laut, dan cadangan, makanan, di tempat itu. Di Laut Arnawa, tidak mengherankan, terdapat pula, banyak ikan beranak pinak, karena kesuburan, tempat itu. Laut Arnawa selain dikenal indah, laut ini kaya akan berbagai jenis tumbuhan, karang, dan makanan-makanan ikan cukup melimpah di laut ini. Termasuk juga, ada buaya, sebagai wujud dari keseimbangan ekosistem. Kurmawa dan pasangannya memang merasakan senangnya hidup di sini. Tetapi hidup memang ada suka dan dukanya. Suatu hari, mereka berdua merasa iri melihat makhluk lainnya bergerombol, lalu lalang, dengan anak-anaknya, sedangkan ia berdua tak memiliki satupun anak, padahal sudah banyak mengeluarkan telur. Hidupnya seakan-akan terasa tak berguna karena ia tidak memiliki anak. Aduh, kenapa hidupku begini Tuhan, walaupun banyak makanan, apa gunanya kalau kita tidak memiliki keturunan? Begitu keluhnya dalam hati. Akhirnya, semakin teriris hatinya ketika mereka berpapasan dengan gerombolan ikan beserta dengan anak-anaknya. Mereka berdua akhirnya memilih untuk pindah saja dari tempat itu. Apakah tempat ini mungkin tidak direstui Tuhan? Begitu pikirnya. Dengan wajah lesu, sedih dan matanya berkaca-kaca, mulai meninggalkan tempat yang subur itu. Ikan-ikan lainnya menonton kepergian Kurmawa dan Kurmawi. Satupun tidak ada yang tahu kenapa Ki Kurmawa dan Kurmawi pergi. Ia terus mengarungi lautan, tidak jelas entah pergi kemana, dan selalu berharap menemukan jalan terbaik. Besar harapannya untuk memiliki anak. Nun jauh di sana, nampak induk seekor buaya akan berjemur ke tepi pantai sambil menunggu pasangannya. Buaya ini sudah menikmati bagaimana hidup di Laut Arnawa karena selalu cukup dengan pakan. Kurmawa dan Kurmawi dengan wajah yang sangat sedih menepi menuju pantai. Bertemulah dia dengan sahabatnya, buaya, yang lagi bersantai dan berjemur, menghangatkan tubuhnya di tepi pantai. "Hai, temanku Kurmawa dan Kurmawi," demikian tanya buaya, "rupanya dirimu ada masalah." Tampak wajahmu lesu. Kurmawa diam sejenak, lalu menjawab dengan terbata-bata,
Temanku. Aku sangat menyesal dengan hidupku buaya. Aku sudah banyak bertelur, kini usiaku sudah tua belum juga memiliki keturunan. Bisakah kamu menolongku? Mohon bantu agar aku tidak punah. Wah kawan, rupanya hal yang sama pernah menimpaku. Dulu aku persis sama seperti kasusmu. Aku mohon petunjuk kepada Betara Surya, dengan beliaulah Baku kini sudah memiliki keturunan. Memang khawatir juga ya kawan, kalau kita tidak memiliki keturunan. Nasihatku, pergilah kamu jauh ke sana, ke selatan sampai di ujung pantai ini. Bersemedilah, mohon kepada Ida Betara Surya petunjuk, dan bantuan beliau, semoga kamu berhasil. Mendengar nasihat buaya, Kurmawa dan Kurawi segera menuju tempat yang diberitahu oleh buaya. Kurmawa sangat berterima kasih dengan nasihat buaya. Biasanya dia selalu memangsa apa saja, mungkin Tuhan menunjukkan jalan untuk kita, begitu pikirnya dalam hati. Ia mengarungi lautan sampailah mereka di sebuah batu karang di tengah laut. Disitulah mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, terus memohon anugerah beliau, agar permohonannya terkabul. Tak henti-hentinya, mulut mereka berdua komat kamit, memohon doa kepada Yang Kuasa, khususnya Ide Sang Hyang Surya, supaya segera diberikan keturunan. Mereka sudah habis akal dan pasrah dengan hidupnya. Ia pun melakukan dengan kusuk dan penuh keyakinan. Hai Kurmawa dan Kurmawi, janganlah kau bersedih. Aku tahu apa yang kau pikirkan selama ini. Tenanglah, sebentar lagi kamu akan memiliki anak. Tetapi pergilah kamu ke tepi pantai. Di sanalah kamu bertelur, dan aku akan mengawasi telurmu. Semasih kamu bertelur di tengah laut, selamanya kamu tidak akan memiliki anak. Tetapi berhati-hatilah bila kamu bertelur di pantai nanti. Demikian kata Ide Betara Surya. Karena manusia sangat senang memakan daging dan telurmu. Camkan itu. Kurmawa dan Kurmawi pergi ke pantai. Ia memilih pantai yang sepi. Pantai ini memang sangat indah, jauh dari keramaian, dan juga berpasir putih. Disinilah tempat yang dipilih oleh Kurmawa dan Kurmawi. Ia sekarang sudah menemukan tempat baru sebagai tempat untuk tinggal selamanya. Di sanalah mereka menggali lubang untuk bertelur. Sambil memperhatikan keamanan sekitar supaya tidak ada orang yang tahu. Satu persatu telurnya ditanam di sana. Semuanya sudah dipastikan aman, seperti apa yang telah diberikan nasihat oleh Ide Betara Surya. Betara Surya selalu memberikan kehangatan bagi telur-telur itu, supaya nantinya bisa menetas. Setelah beberapa hari telurnya menetas, ditunggu oleh induknya di tengah laut. Wah, senang sekali hatinya Kurmawa dan Kurmawi. Mengamati kejadian itu, akhirnya kita tahu betapa sulitnya seekor penyu bisa melahirkan anaknya sehingga sampai hidup. Oleh karena itu, penyu adalah binatang langka yang patut kita lindungi dan tidak dibolehkan dikonsumsi oleh manusia, karena penyu sangat langka dan sulit untuk berkembang biak dan lingkungan patut kita jaga.